Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Silakan kepada Ananda Akmal mimpin doa dulu ya. Ya, di sini. Pimpin teman-temannya berdoa. Oke. Silakan. Bersiap, siap, guru, yes. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Hari ini Bu Robi akan mengecek kehadiran ya. Hari ini dah hadir semua? Ya. Berarti sudah lengkap ya hari ini. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kepada Aisyah, pimpin teman-temannya yuk. Ya. Oke. Sudah siap? Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan rambut bernyanyi
bersatu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, good job. Silakan Ais duduk ya. Tadi sudah ada nyanyi-nyanyi ya, nyanyi lagu wajib nasional. Sekarang kita lanjut kepada ice breaking terlebih dahulu, biar semangat ya. Nanti kalau misalkan Bro dibilang everybody beat one, tahu kan gerakannya? Ya, masih ingat? Masih. Oke, kita mulai, bisa? Ya. Everybody beat one, beat two, beat three, beat four, beat five. Oke, good job. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sudah dilihat di layar kalian? Ada? Oke. Di sini Bu Robi akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Apa sih yang mau kita lakukan hari ini dan apa yang mau kita capai pada hari ini sudah ada di sini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan ya pengertian gaya gesek berdasarkan video pembelajaran yang Bu Robi sediakan nanti dengan benar ya. Kemudian apalagi yang kedua, kegiatan kita peserta didik dapat menentukan manfaat gaya di sekitar gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari melalui PowerPoint gaya di sekitar kita dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, coba bacakan hasil. Yang ketiga apa? Peserta didik dapat Menganalisis mengaruh gaya gesek melalui percobaan sederhana. dengan benar. Iya, kurang lebih ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu nanti kita akan nonton video, kemudian kita juga akan mendengarkan ya dari Bu Robi, penjelasan Bu Robi melalui PPT, dan juga nanti kita akan melakukan praktek ya, percobaan sederhana. Sudah bawa alat dan bahannya? Sudah. Sebelum kita lanjut pada kegiatan yang nanti kita lakukan, Bu Robi mau bertanya. Minggu lalu ya, di pertemuan di hari Jumat di pelajaran IPAS, kita belajar tentang gaya. Ada yang masih ingat pengertian gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan benda. Ya, gaya itu adalah Suatu tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan benda. ya, tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Oke, di sini ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis gaya atau macam-macam gaya. Gaya gesek, lalu gaya otot, gaya gravitasi, apalagi? Gaya magnet. Nah, itu kurang lebih gaya ya. Pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Membuka pintu, terus apa lagi? Mendorong, menggeser meja, apalagi? Membuka jendela dan juga memindahkan barang dari lokasi satu ke lokasi dua, itu juga bagian daripada gaya ya. Memindahkan suatu barang itu juga bagian daripada gaya ya. Sekarang kita lanjut pada kegiatan inti, yaitu adalah video pembelajaran ya. Sekarang kalian simak dulu, boleh siapkan buku tulisnya ya. Nanti catat poin pentingnya, nanti catat gaya gesek itu apa ya, dicatat, disiapkan alat tulisnya. Alat tulisnya sudah siap? Sudah. Iya. Oke, perhatikan ya. Kita dengarkan dan perhatikan. Apa itu gaya gesek? Ya, disimak ya. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda dan menyebabkan hambatan teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaya gesek bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat. Contohnya saat kita mendorong sebuah kardus dari ujung ruangan ke ruangan lainnya. Membuat benda tidak tergelincir. Gaya gesek juga membuat benda yang bergerak jadi tidak tergelincir. Contohnya, kalau tidak ada gesekan antara sepatu dan jalan, kita bisa saja terpeleset.
membuat benda berhenti. Selain bisa membuat benda bergerak, gaya gesek juga membuat benda berhenti bergerak, menghangatkan tubuh. Gaya gesek juga bisa membuat tubuh jadi hangat loh, contohnya saat kedinginan. Cobalah untuk menggesekkan kedua telapak tanganmu. Nah, gesekan ini akan menimbulkan panas. Itulah yang dimaksud dengan gaya gesek. Sekarang teman-teman jadi semakin tahu kan? Sudah disimak videonya? Sudah. Oke, di sini siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari gaya gesek? Gesek adalah gaya yang saling bersentuhan atau bergesekan. Ya, ada lagi yang mau membacakan catatannya? Ya, Askia, silakan. Gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan hanya saling bersentuhan dan berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oke, good job. Bagus ya Askia dan juga Sahla. Jadi gaya gesek itu adalah dua permukaan yang saling bersentuhan ataupun berlawanan. Nah, itu adalah gaya gesek. Nah, sekarang Bu Robi punya PowerPoint mengulang kembali tentang gaya dan juga macam-macam gaya, kemudian gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Efek gaya pada suatu benda. Nah, ini penting banget. Jadi kalau misalkan efek gaya pada benda, di sini ada 3 nih. Pertama, perubahan bentuk. Nah, ini pengaruh gaya terhadap benda. Pertama, dia bisa merubah bentuk. Gaya dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya menekan balon akan membuatnya berubah bentuk juga ya. Kemudian perubahan kecepatan. Ya, gaya itu bisa merubah kecepatan. Kemudian ada gaya gesek. Jumara, coba bacakan. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang bekerja ketika dua permukaan bersentuhan dan bergerak relatif satu sama lain. Iya, jadi gaya gesek itu adalah yang lebih mudah dipahami. Kalau ada dua permukaan yang saling berlawanan dan bersentuhan, itu termasuk ke dalam gaya gesek. Betul. Gaya gesek itu pada hakikatnya dia bisa menghambat gerakan suatu objek, ya. Jenis gaya tadi di video juga ada. Jenis gaya ada apa aja? Ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ya, gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek, tekstur permukaan. Nanti kita akan menguji coba dengan papan kayu, ya. Papan kayu yang polos dengan dilapisi kertas ataupun dilapisi keset, ya. Coba perhatikan dulu. Manfaat gaya gesek di kehidupan sehari-hari. Perhatikan. Ya, manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Kedua. Ketiga. Keempat. Dari beberapa ya poin ini merupakan manfaat-manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita nih setiap harinya berjalan ya menggunakan telapak kaki dengan nih lantai ya. Sekarang kita mau menuju percobaan ya, melakukan praktek percobaan. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Good job. Nah, itu dia ya. Sekarang kita mau melanjutkan ke percobaan. Bu Robi udah menentukan ya, bagi kelompok dulu. Kelompoknya ini nomor urutan 1, 2, 3-nya ya. Kan kalian udah dibagi kelompok sebelumnya sama Bu Robi. Sekarang Bu Robi mau kasih nomor urutnya ya, sesuai dengan posisi duduk. Yang ini nomor 1, nomor 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Perhatikan ya. Jadi di sini ada 3 LKPD ya. Tapi di sini ada 6 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu nanti akan mendapatkan LKPD. Dan di sini kelompok 1 dan 2 LKPD-nya sama ya. Kemudian 3 dan 4 kelompoknya juga nanti LKPD-nya sama. Kelompok 5 dan 6 juga sama ya kelompoknya. Bu Robi akan menjelaskan tentang LKPD yang pertama dulu. Yang lainnya menyimak boleh ya. Oke, berikutnya kelompok 1 dan 2. Perhatikan. Kelompok 1 dan 2, alat dan bahannya nanti sudah disiapkan? Sudah belum? Sudah ya.
Nanti alat dan bahannya kalian siapkan di atas meja, nanti siapinnya bareng-bareng, oke? Jadi di sini ada alat dan bahannya, kemudian juga ada pertanyaan yang harus kalian amati dari percobaan. Untuk waktunya, misalkan kelereng, ya, kelereng dijatuhkan ke bawah, nanti dihitung waktunya berapa lama. Catat di belakang sini ya, dicatat di belakang sini. Terus kemudian selanjutnya kalian mengisi lembar kerja. Nanti Robi bagikan satu-satu sambil kalian siapkan alat dan bahannya. Baik ya. Oke, kemudian berikutnya kelompok 2 dulu ya. Kelompok dengan tipe 2, yaitu adalah kelompok 3 dan 4. Ya. Kelompok 3 dan 4, silakan disiapkan ya alat dan bahannya. Kelompok 5 dan 6. Sudah siap? Sudah. Oke, sambil nanti Bu Robi bagikan LKPD-nya, alat dan bahannya boleh taruh di atas semua. Ya. Pegang. Alat kipas angin. Ya, nanti di sini ada instruksinya, gerakannya apa saja yang kalian lakukan. Ya. Ya, alat dan bahannya boleh disiapkan. Ya, seperti itu. Maaf. Ya. Oke. Yuk, siapkan. Langsung disiapkan alat dan dibuat seperti itu ya. Seperti teman sebelahnya langsung disiapkan. Oke. Timernya dinyalakan ya, silahkan disusun. Ya, disusun, Binda. Ya, disusun. Oke. Kalau bisa, Sahla ngadep sana ya. Bukunya ngadep sini. Jadi kamu posisinya begini, ya. Silahkan boleh dipraktekkan. Bu Robi akan berkeliling, ngecek ya prakteknya satu-satu arahannya. Mana stopwatchnya? Coba cari. Nah. Berarti yang pertama apa? Kelereng dulu. Jangan lupa LKPD-nya ada yang ngasih nama ya. Tugasnya ada yang memberi nama kelompok, ada yang praktekin. Ayo mulai. Ya. April. Yaudah, kamu nyatet nama-namanya. Siapa yang mau Iya. Kamu catat berapa kecepatan waktu. Loh, kamu jagain ini kelereng. Nah, catat ya nanti di belakang kelereng berapa lama waktunya. Ya, kamu yang nurunin, kamu yang nyatet. Tunggu, ini. Nah, sudah? Lalu berikutnya. Ya, boleh. Ulang. 1, 2, 3. Itu milidetik apa? Milidetik apa? Milidetik. Tadi 95 milidetik. Ya, tulis 0,9 milidetik apa? Tadi nama-nama kelompok sudah belum? Ya. Ayo. Ya, sesuai catat ininya mana? Emang pakai kertas juga kamu? Kamu fokus sama ini aja, kelerengnya berapa lama detik, kelerengnya berapa lama, ya nggak usah pakai kertas, ya. Dan itu dijawab sekarang. Kalau sudah diuji coba, silakan jawab LKPD-nya, ya. Di situ ada pertanyaan masing-masing, silakan dijawab. Ya emang jatuh. No, emang Ya. jatuh berarti nggak apa-apa jatuh ya. Ya nggak apa-apa. Berapa? Lagi. Nah, sudah? Udah. Ulangi lagi. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Kalau nggak. Ayo, 1, 2, 3. Kira-kira kalau dilapisi kaset itu mempengaruhi geraknya nggak? Kalau kelereng kenapa lebih cepat? Kenapa kalau yang ini lebih lama gitu? Ya nanti setiap kelompok itu maju ya. Sudah siap belum? Ya, sekarang siap-siap ya kelompok di satu ya, maju. Bukan buku, papan kayu, kertas pasir. Ya, oke, good job. Nah sekarang coba percobaannya langkahnya bagaimana? Indah? Yang lainnya dengarkan dulu. Iya, coba dibacakan. 1. Lapisi papan Suaranya agak keras ya, biar teman-temannya dengar. 2. Luncurkan kaleng bekas di papan miring yang sudah dilapisi kertas. Kemudian catat waktu berhasil menggelinding. 3. Lapisi papan kayu menggunakan kertas pasir atau amplas.
4. Meluncurkan kaleng bekas di papan miring yang sudah dilapisi kertas pasir atau kemudian catat waktu berhenti menggali. Ya, dari kelompok 3. Nah, baca nama kelompoknya boleh. Aisyah Nur Abdillah, Rehan Maulana, Rizky Mulia Ramadan, Jumaradian. Alat dan bahannya. Iya, apa yang lebih cepat berhenti? Kelereng. Oke, berikutnya. Suaranya? Kaleng bekas, 2 balok kayu, 3 potongan batu bata, 4 tumpukan buku, 5 papan kayu, 6 keset, 7 topeng. Potongan batu bata di papan miring, kemudian catat waktu berhenti. Masanya ada dulu sangat lambat karena membentuk balok kayu terlambat menggelinding. Nanti kita akan kasih kesimpulan bareng-bareng ya. Jadi nanti sesuai dengan percobaannya masing-masing nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan yang lainnya duduk. Kelompok 6. Tepuk tangannya buat kelompok 6. Sebelumnya, Bu Robi mau bertanya dulu. Jadi dari hasil percobaan kalian, ya, tadi ada kelereng ya yang dikelindingin, kaleng. Terus di sini ada juga di kelompok 1 dan 2, di situ alasnya diganti dari kertas menjadi apa itu? Kertas pasir atau apa namanya? Amplas, betul. Jadi coba Bu Robi mau tanya kelompok 2 ya. Kelereng ketika menggunakan kertas itu lebih lambat atau lebih cepat dibanding pakai amplas? Lebih cepat. Kalau pakai amplas lambat atau lebih cepat? Lebih lambat ya, karena kertas pada amplas itu ada permukaan yang lebih kasar gitu ya. Oke, ya, kita coba untuk merefleksikan hasil ya pemahaman kalian tadi berdasarkan tontonan video, kemudian ada juga PowerPoint, dan juga tadi kalian sudah melakukan praktek percobaan sederhana. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap, Hafiz? Sudah ya. Oke, kita mulai ya. Oke, lihat pertanyaannya. Saat kamu mengendarai sepeda di jalan, mengapa kamu harus mengayuh terus-menerus agar sepeda tetap bergerak? Pertanyaannya. Oke, coba lihat jawabannya. Benar. Berikut. Gaya gesek diperlukan saat seseorang berjalan agar tidak tergelincir. Bagian tubuh mana yang berinteraksi langsung dengan permukaan untuk menghasilkan gaya gesek? Kaki. Ketika kamu menggosokkan tanganmu satu sama lain, nih tadi ini video, kamu akan merasakan panas. Hal ini disebabkan karena Oke, good job. Nah ya, itu dia kuisnya. Sekarang Bu Robi mau tanya, bagaimana kegiatan hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya. Tadi percobaannya seru nggak? Ada yang kesulitan pada saat percobaan? Ya. Pengertian gaya gesek apa? Tahla, apa gaya gesek? Ya. Sekarang Bu Robi mau bertanya lagi. Tadi ada 2 jenis gaya gesek. Ya. Coba Ilham, 2 jenis gaya gesek apa saja? Gaya gesek kinestis dan statis ya, statis. Kalian mengisi lembar kerja secara mandiri, evaluasi ya. Sekarang siapkan pulpennya. Ya, siapkan pulpennya dulu. Nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan lembar kerja individu. Nanti sambil Bu Robi bagikan dan AKPD-nya yang kelompok Bu Robi ambil ya. Sekarang kelompok ini. Individu dibagikan. Oke, sini Bu Robi ambil. Silakan dibagikan ke temannya. Oke.
tanggal 28 Oktober 2024. Ya. Silakan dikerjakan secara individu ya. Ya, diisinya yang rapi tulisannya ya. Nanti Berobi keliling lagi. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, boleh sambil dilihat hasil catatannya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Bu Robi minta tolong sambil dirapikan dulu bukunya ya. Dirapikan dulu bukunya dan juga alat percobaannya dirapikan. Ya, alat percobaannya dirapikan. Jadi hari ini kita sudah melakukan apa saja? Menonton video, terus menyebutkan gaya gesek, apa lagi? Menulis, menonton video, melakukan percobaan. Adalah dua permukaan yang saling bersentuhan atau berlawanan. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gaya magnet. Nanti kalian bisa pelajari secara mandiri. Sekarang Bu Robi minta Hafiz memimpin doanya. Siap, doa dimulai. Ya. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.